tata surya kita terdiri dari bumi dan 7 planet yang lain. Namun di antara 8 planet tersebut ada beberapa planet yang mempunyai cincin planet dan ada pula yang tidak mempunyai cincin planet. Planet-planet yang memiliki cincin adalah Saturnus, Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan bumi dan beberapa planet yang lain tidak memiliki cincin. Sehingga mungkin menimbulkan pertanyaan, mengapa bumi dan beberapa planet yang lain tidak mempunyai cincin, sedangkan planet yang lain mempunyai cincin. Cincin planet ini terbuat dari material-material yang tidak sama, tergantung dari planetnya. Misalkan Saturnus yang memiliki cincin paling tebal atau paling terlihat. Cincin Saturnus terbuat dari es air dengan bongkahan seukuran gunung hingga sebutiran pasir. Sedangkan cincin pada Uranus, Neptunus, dan Jupiter yang lebih redup dari cincin Saturnus terbuat dari debu dan batu. Ada beberapa teori tentang terbentuknya cincin-cincin planet tersebut. Sebagian teori mengatakan bahwa cincin keempat planet itu terjadi akibat tabrakan 2 satelit atau bulan, atau lebih akibat terlalu dekatnya dengan planet, sehingga dari tabrakan tersebut menghasilkan puing-puing yang kemudian terlempar ke berbagai arah. Namun sebagian puing-puing itu tertahan oleh gravitasi planet tersebut, sehingga membentuklah cincin yang mengelilingi dari planet tersebut. Itu adalah teori yang pertama. Teori yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Namun ada beberapa teori yang lain yang tidak kita jelaskan di sini. Sebenarnya bumi juga pernah mempunyai cincin yang terbuat dari batu dan debu. Cincin itu terbentuk pada miliaran tahun yang lalu, ketika sebuah planet seukuran planet Mars menabrak bumi dan memuntahkan cincin puing besar-besaran. Puing-puing ini kemudian terkumpul menjadi satu, yaitu pada bulan yang kita kenal sekarang. Sedangkan sebagian yang jaraknya cukup dekat dengan bumi tertarik oleh gravitasi. Hal ini menyebabkan bumi tidak lagi memiliki cincin. Ada teori yang lain yang mengatakan bahwa hilangnya cincin bumi ini juga diakibatkan oleh jarak dengan matahari. Ada titik di tata surya kita yang dikenal sebagai frost line. Titik tersebut terletak sekitar 5 AU atau astronomical unit dari matahari di sabuk asteroid, sedangkan bumi hanya memiliki 1 AU dari matahari. Itu membuat bumi bisa mempertahankan air karena magnetosfer planet bertindak seperti perisai melawan angin matahari. Namun hal ini membuat bulan sangat kering, kecuali kawah yang dibayangi secara permanen oleh kutub bulan. Inilah yang membuat jika ada sistem cincin es di bumi, maka angin matahari akan menghancurkannya. Sehingga cincin yang di bumi yang dulunya ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Ada sebuah teori lain yang mengatakan bahwa untuk masa-masa ke depan mungkin saja cincin bumi akan kembali terbentuk. Hal ini akan terbentuk oleh fase raksasa matahari merah yang tidak terhindarkan. Sebagaimana ditulis oleh David Powell, dikutip dari space.com, ketika bumi dan bulan dekat wilayah yang panas terik ini, hambatan yang disebabkan oleh atmosfer matahari yang luas akan menyebabkan orbit bulan membusuk. Akibatnya bulan akan berayun semakin dekat ke bumi. Jika bumi dan bulan yang makin dekat, maka berpotensi untuk menghancurkan satelit planet kita itu. Maksudnya akan menghancurkan bulan. Sehingga nantinya dengan hancurnya bulan itu, maka akan timbul puing-puing yang nantinya akan membentuk cincin karena tarikan dari gravitasi bumi.